Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, jumpa lagi dengan Bunda Ais. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, barang dan jasa, pembelajaran 1. Tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menilai cerita secara perinci. 2. Setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat pembuatan jamu beras kencur, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. 3. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara perinci. Anak soleh dan soleha, tahukah kamu mengapa orang harus bekerja dan apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Mari sama-sama kita pelajari hari ini. Setiap manusia punya kebutuhan hidup. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Bacalah cerita di halaman 53. Pak Budi adalah seorang wira swasta. Wira swasta adalah orang yang membuat produk dan memasarkannya sendiri. Pak Budi membuat kerajinan dari koran bekas. Ia tidak dapat membuat produknya sendirian. Ia memerlukan bantuan orang lain. Orang lain yang membantu itu bertugas mengumpulkan koran, memilih koran, menenun koran, menganyam koran, dan membuat produk jadi pilihan koran bekas. Seminggu sekali para pekerja itu menerima upah. Upahnya berupa uang. Upah itu sebagai imbalan atas jasa yang mereka berikan kepada Pak Budi. Ceritakan kembali cerita Pak Budi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita itu? Ya benar, tokoh dalam cerita itu adalah Pak Budi dan para pekerja. 2. Di mana terjadinya cerita itu? Cerita itu terjadi di perusahaan Pak Budi. 3. Kesibukan apa saja yang ada dalam cerita itu? Ya, kesibukan yang ada di dalam cerita tersebut adalah kegiatan mengumpulkan koran, memilih koran, menenun koran, menganyam koran, dan membuat produk dari pilihan koran bekas. 4. Apa pekerjaan Pak Budi dalam cerita itu? Pekerjaan Pak Budi adalah seorang wira swasta. 5. Sikap apa yang dapat kamu contoh dari tokoh cerita tersebut? Sikap yang dapat dicontoh dari cerita tersebut adalah sikap pekerja keras, baik hati, dan suka menolong. Pertanyaan ke-6, buatlah peta pikiran berdasarkan cerita tentang Pak Budi. Ini contoh peta pikirannya ya. Kalian dapat membuat kreasi peta pikiran yang lebih bagus lagi sesuai dengan kreativitas kalian. Anak soleh dan soleha,
Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Menurut hasilnya, pekerjaan ada dua macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Untuk tugas di rumah, kerjakan halaman 55. Kalian amati gambar-gambar yang terdapat di halaman 55, lalu tuliskan nama pekerjaannya dan hasil dari pekerjaan tersebut. Jangan lupa setelah dikerjakan, upload hasilnya di Google Classroom ya. Anak soleh dan soleha, sekarang kita perhatikan tabel di halaman 56. Tulislah barang yang dihasilkan, barang yang digunakan, dan keterampilan yang diperlukan. Kita lihat gambar pertama. Hasil dari pekerjaan yang pertama adalah kain batik. Bahan yang dibutuhkan yaitu kain dan malam atau bahan untuk membatik. Keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan tersebut adalah keterampilan membatik. Gambar kedua, pekerjaan yaitu sebagai penjual serabi. Hasilnya adalah berupa kue serabi. Bahan yang dibutuhkan adalah tepung beras. Keterampilannya adalah keterampilan memasak atau membuat serabi. Pekerjaan yang ketiga adalah montir. Hasil dari pekerjaan tersebut adalah jasa perbaikan mobil. Bahan dari pekerjaan tersebut yaitu mesin mobil. Keterampilan yang dibutuhkan adalah memperbaiki mobil atau keterampilan otomotif. Untuk yang lainnya, kalian kerjakan sendiri ya. Sekarang kalian amati beberapa benda yang ada di sekitarmu. Menurutmu, bagaimana benda itu diolah? Kelompokkan benda-benda itu menurut cara pengolahannya dan beri tanda checklist pada kolom yang sesuai. Perhatikan gambar di halaman 57. Gambar yang pertama yaitu gambar setumpuk kertas. Pengolahannya yaitu diolah secara modern. Gambar yang kedua yaitu batu bata. Pembuatan batu bata diolah secara tradisional. Gambar yang ketiga yaitu sendok. Cara pengolahannya diolah secara modern. Gambar yang keempat adalah tempat pensil yang terbuat dari koran bekas. Cara pengolahannya secara tradisional. Gambar yang kelima adalah piring yang dibuat dari anyaman. Cara pengolahannya secara tradisional. Pembuatan benda-benda tersebut memerlukan teknologi sederhana dan teknologi modern. Teknologi sederhana adalah pengolahan bahan menggunakan alat sederhana. Sedangkan teknologi modern adalah pengolahan bahan menggunakan alat canggih atau mesin modern. Anak soleh dan soleha, perhatikan foto-foto di halaman 59. Jamu adalah obat yang dibuat dari akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya. Jamu dapat dibuat melalui teknologi sederhana maupun modern. Minuman beras kencur di halaman 58 adalah contoh yang dibuat menggunakan teknologi sederhana.
Jamu yang diolah secara modern akan menghasilkan jamu dalam bentuk kemasan dan kapsul. Sedangkan jamu yang diolah secara tradisional akan menghasilkan produksi jamu yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh konsumen. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.